Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Sumatera Barat, imam kita, para ulama, qori-qoriah, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah Qiyamul Lail Ramadan, anak-anak hadirin dan hadirat sidang jamaah rahimakumullah. Malam ini pengisi malam-malam Ramadan yang disediakan oleh pengurus masjid. Tema kita untuk malam ini adalah membentengi diri dan keluarga dengan memperbanyak ibadah. Membentengi diri dan keluarga dengan memperbanyak ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ibadah, sepakat ulama kita, merupakan implementasi dari keimanan seseorang. Semakin kuat imannya, maka semakin kuat pula ibadahnya. Kalau ibadahnya lemah, kalau ibadahnya kurang, maka dipastikan juga imannya sedang menipis. Kenapa pentingnya ibadah? Karena dengan ibadah itu orang semakin terjaga dan terpelihara dari segala bentuk yang akan menyesatkannya. Karena dalam Islam keyakinan kita, kalau tidak memuja Allah, memuja syaitan. Dua saja. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara sungguh sempurna. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ketika kamu tidak berada di jalan garis Islam, sesungguhnya berada di jalan syaitan. Sebelum Ramadan datang, dalam kajian zuhur kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa penting membentengi diri, membentengi keluarga, bahkan mengkhawatirkan keluarga itu?
ketika dia tidak kuat imannya, ketika ibadahnya tidak kuat, maka yang akan mengendalikannya adalah nafsunya. Sehingga kata Rasul, sesungguhnya musuhmu bukanlah orang yang hendak akan membunuhmu, tetapi sesungguhnya musuhmu adalah yang pertama hawa nafsu yang ada dalam perutmu, yang kedua anak yang lahir dari tulang rusukmu, yang ketiga istri yang kamu gauli, yang keempat apa yang ada pada dirimu. Lah batamu Pak, lah musuh hawa bukan orang yang membunuh, bisa musuh hawa nafsu yang dalam pari awak, anak yang lahir dari tulang. Lada ndak seorang ayah jatuh di anak? Hei, ya Pak Ji, taji lapak ranggai di anak, taji lapak istri suami di istri lain. Orang hancur jatuh karena kekuasaan yang ada pada dirinya, ada? Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Maka musuhmu bukan orang yang hendak membunuhmu, tetapi sesungguhnya musuhmu adalah hawa nafsu yang ada dalam perutmu, anak yang lahir dari tulang rusukmu, istri yang kamu gauli, dan apa yang ada pada dirimu. Bisa jadi itu harta kekayaan, bisa jadi itu kekuasaan, bisa jadi itu pangkat. Alam takambang jadi guru, basuluh jomatuari bagalanggang jomato orang banyak. Ini dalam skala lingkungan. Ada lagi yang lebih memprihatinkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nanti umat tidak lagi menjalankan agamanya, ketika nanti umat tidak lagi menjalankan ibadah dengan baik, ketika umat imannya sudah hancur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, an Ali radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku ayyatiya 'alan nasi zaman la yabqa minal Islam illa ismuhu. Akan datang nanti kepadamu di akhir zaman, kata Rasulullah, ketika itu kamu akan menyaksikan, ketika itu kamu akan menemukan, yang pertama kata Rasul, Islam sudah tidak ada kecuali hanya nama. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Islam sudah tidak ada lagi kecuali hanya sebuah nama saja. Itu yang pertama kata Rasul. Yang kedua, wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Al-Quran sudah tidak ada lagi kecuali hanya tulisan, sama dengan buku-buku lain, sama dengan kitab-kitab lain. Dia tidak lagi menjadi sebuah kekuatan di dalam tubuh umat Islam. Kalau hari ini kita masih mendengar betapa banyak orang melanturkan ayat-ayat suci Al-Quran, bagaimana orang memuliakan Al-Quran. Nanti kata Rasulullah, pada suatu zaman Al-Quran sejajar dengan kitab-kitab lain. Dia tidak bermakna kecuali hanya sebuah tulisan, sama dengan tulisan kitab-kitab lainnya. Yang ketiga kata Rasul, masajiduhum yauma izin amirah hiya kharabu minal huda. Masjidnya gagah-gagah, masjidnya indah-indah, masjidnya besar-besar, tapi tidak ada lagi hidayah di dalamnya. Kenapa? Karena orang ke masjid bukan lagi untuk beribadah, tapi ke masjid hanya untuk berselfie. Masjid hanya sebagai sebuah tontonan, sebagai sebuah budaya.
Apalagi Masjid Raya Sumatera Barat ini masjid 10 terbaik arsitektur dunia. Nanti akan dicari oleh orang. Tapi orang masuk masjid bukan untuk pergi beribadah. Tapi orang masuk masjid, orang datang ke masjid melihat arsitektur yang antik itu. Sehingga masjid tidak membawa hidayah lagi. Kenapa? Bukan orang bersujud di dalam masjid. Saya kalau pergi ke Malaysia ketika membawa jamaah umroh via Malaysia, itu di Putrajaya itu ada masjid kerajaan. Itu orang Cina, orang Korea, orang Taiwan, orang Jepang. Itu berbondong-bondong, ramai, lebih ramai dari orang yang sholat di dalamnya. Tapi mereka bukan pergi sholat, tapi melihat keantikan, keindahan sebuah bangunan masjid. Ada yang lebih menakutkan lagi. Kata Rasul yang keempat, nanti di akhir zaman, ketika orang sudah tidak beribadah, ketika iman orang sudah hancur, ulama'uhum, ini yang paling menakutkan. Saya tidak ulama, saya hanya mubalih, tapi saya takut. Mengerikan. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitnah wa fihim ta'ud. Kamu nanti akan menemukan, kata Rasul, penghuni terjelek di atas dunia itu, penghuni terjelek di bawah langit adalah para ulama. Penghuni terjelek itu nanti, kata Rasul, adalah para ulama yang menyebarkan fitnah, kemudian fitnah itu kembali kepada dirinya. Karena ulama tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi ulama menjadi humasnya kekuasaan, sehingga menyebarkan berbagai fitnah yang menghancurkan umat. Kemudian fitnah itu berbalik kepada dirinya. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ketika umatnya tidak lagi menjalankan agama dengan baik, ketika umatnya tidak lagi memiliki keimanan yang kokoh. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saya tidak berbeda pendapat, tapi saya cuma berkeyakinan. Jadi kalau ada yang berbeda pendapatnya dengan saya, itu bukan berarti perdebatan, tapi keyakinan saja. Pertama, kembalilah kepada nilai-nilai Islam. Islam itu punya ciri khas. Orang Hindu juga punya ciri khas. Orang Nasrani juga punya ciri khas. Saya bingung juga, risih juga kalau ada orang mengatakan tidak boleh mengklaim agamanya. Lalu saya juga bingung hari ini, mohon maaf saya bingung juga hari ini, orang Islam tapi dalam kesehariannya salamnya saja sudah komplit, mulai dari assalamualaikum, salam sejahtera, salam om, santi santi om. Islam itu jelas, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah dalam keyakinan kita, dalam keyakinan kita hanya Islam. Inilah yang kata Buya Hamka yang perlu dihidupkan terus. Maka salah satunya adalah bagaimana mentakmirkan masjid, bagaimana merayakan hari-hari Islam itu, sehingga di sana akan muncul yang namanya ghirah Islam, kecintaan kepada Islam, kepedulian akan Islam. Ketika ghirah kita muncul, ketika kepedulian kita muncul, maka di saat itulah kita akan setia menjaga Islam itu. Tapi kalau Islam sudah tidak dilihat lagi sebagai sebuah keyakinan, sebagai sebuah yang unggul, sebagai sebuah yang istimewa, inilah tanda-tanda di akhir zaman, tanda-tanda
kita sudah berada di penghujung zaman. Orang malu menyebut Islam, padahal dia beragama Islam. Orang malu menampilkan budaya-budaya Islam. Memang ada budaya, ada syarak. Kalau di Minangkabau, syarak mengatur adat memakai. Ada yang namanya adat, kebiasaan. Tapi dalam Islam, adat yang kita pakai harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Dengan nilai-nilai Islam. Lain lubuk, lain ikan, lain padang, lain bilalang. Walaupun ikan juo. Lain agama, lain keyakinan. Walaupun samo-samo agama, tapi dia tidak sama. Oleh sebab itu, ketika kita ingin menyelamatkan diri dan keluarga kita, ketika kita ingin menyelamatkan lingkungan masyarakat kita dengan agama, maka mari kita perkokoh, kita permantap keyakinan kita dalam menjalankan Islam itu. Bersyukur kita kepada Allah. Sumatera Barat, ranah Minang, pemimpinnya masih taat dengan agama Islam. Bersyukur kita kepada Allah, para bupati, para wali kota di negeri ini masih setia menjalankan Islam. Bayangkan ketika nanti pemimpinnya tidak lagi taat dengan agama, kata Pak Natsir, hancurnya agama karena rezim, tegaknya agama juga karena rezim. Oleh sebab itu, mari kita sebagai pemimpin kecil di rumah hari ini, pemimpin di lingkungan kita hari ini, mari kita tentukan di dalam rumah kita bahwa untuk menyelamatkan agama adalah karena apa yang ada pada diri kita. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita tidak menemukan nanti 4 macam yang menjadi musuh kita, dan mudah-mudahan kita juga tidak akan menemukan Islam hanya sebagai sebuah nama, Al-Quran hanya sebagai sebuah tulisan, kemudian ulama bukanlah menjadi makhluk yang hina, tetapi mari kita berdoa agar ulama kita tetap mulia, karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.